朝ごちを着て寝癖を直す変わらない日々にあなたの声は聞こえないの写真に頭を下げて Hello friends, di video kali ini saya akan unboxing iPhone terbaru yaitu iPhone 12 Pro. Sebenarnya saya sudah membelinya dari 2 mingguan yang lalu. Karena saya sibuk jadi baru bisa unboxing sekarang. Oh ya, untuk ukurannya saya membeli dengan ukuran memorinya 256 GB dan untuk warnanya saya memilih warna Pacific Blue karena menurut saya warnanya cukup kalem dan elegan. Dan kalau ngomongin soal boxnya, itu lebih tipis, bisa dibilang kemasan ini lebih tipis hampir 2 kali lipat daripada box iPhone 11 Pro yang dirilis tahun sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena Apple sudah tidak lagi memberikan aksesoris seperti adapter atau earphone dalam paket penjualannya. Bagi kamu yang belum tahu, alasannya adalah karena perusahaan Apple ini berupaya sebagai bentuk peduli terhadap lingkungan, dan menurut saya sih ada kaitannya dengan strategi marketing mereka juga, karena di sisi lain kita harus membeli aksesoris seperti earphone dan adapter. Oke, langsung saja kita buka boxnya. Dan ini adalah iPhone 12 Pro. Di sini bisa kita lihat di box tutupan bagian atasnya ada lekukan mengikuti bentuk kamera tersebut. Kesan pertama saat melihat iPhone terbaru ini cukup 2 kata, keren dan elegan. Dan kalau ngomongin soal bentuknya, iPhone ini mengingatkan kita pada iPhone generasi sebelumnya yaitu iPhone 5G. Oke, langsung saja kita buka bungkusnya. Dan iPhone 12 ini bezelnya lebih tipis dari iPhone 11. Dan untuk iPhone 12 ini menggunakan layar Super Retina XDR OLED dan memiliki ukuran layar 6,1 inch dan mendukung layanan jaringan 5G. Dan bagian layarnya sudah dilapisi keramik seal dan Apple mengklaim 4 kali lebih kuat saat terjatuh. Dan untuk bentuknya sih hampir mirip sama iPad Pro ya. Dan cukup enak untuk digenggam. Dan seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, di sini kita hanya mendapatkan kabel Type-C dan tidak menutup kemungkinan mungkin iPhone terbaru selanjutnya kita hanya mendapatkan iPhone-nya saja tanpa kabel atau mungkin tanpa box. Kita simpan dulu kabel Type-C-nya dan di sini ada semacam kertas petunjuk dan di sini ada tulisan, mungkin bisa dilihat tapi agak buram ya. Coba kita perjelas. Di sini ada tulisan Design by Apple in California. Langsung saja kita lihat isinya. Ini ada semacam
alat untuk masukin kartu. Dan di sini juga ada kertas petunjuk dalam tulisan bahasa Jepang. Dan ini yang membedakan iPhone 12. Di sini kita hanya mendapatkan satu lembar stiker, beda dengan iPhone sebelumnya. Di sini hanya ada tulisan semacam kayak petunjuk-petunjuk dalam tulisan bahasa Jepang. Dan ini stikernya cuma dapat selembar. Dan di boxnya sudah tidak ada apa-apa lagi. Oke, lanjut ngomongin water resist. iPhone 12 Pro ini mengalami upgrade, yaitu menggunakan IP68, namun mampu bertahan di kedalaman 6 meter dan durasi 30 menit. Kalau iPhone 11 kalau nggak salah hanya mampu di kedalaman 4 meter saja. Dan seperti yang sudah saya bilang, iPhone ini sudah dilapisi dengan ceramic seal dan ketahanannya 4 kali lebih kuat saat terjatuh. Dan untuk performanya, iPhone 12 ini didukung dengan chip A14 dan menggunakan RAM 6GB. Mungkin kalau bisa dibilang keunggulan di iPhone 12 ini selain bentuknya yang enak dilihat, juga terletak pada kameranya untuk 3 lensanya. Untuk autofokusnya jauh lebih cepat dari iPhone sebelumnya. Dan untuk varian warna di iPhone 12 ini ada 4 varian, yaitu warna grey, warna putih, warna gold, dan blue. Dan untuk varian kapasitas memorinya yaitu mulai dari 128GB, 256GB, dan yang paling besar yaitu 512GB. Dan untuk harganya, saya membeli dengan harga, karena saya membelinya di Jepang, saya membeli dengan harga 14 mang, atau kalau di rupiahin mungkin sekitar 19 jutaan. Itu tergantung kurs. Tapi untuk kurs yang sekarang sekitar 19 jutaan. Mungkin kalau di Indonesia mungkin sedikit lebih mahal jika kita membeli di Indonesia. Dan jujur, untuk mendapatkan iPhone ini susah banget, karena setiap saya datengin ke Apple Store pasti sold out. Saya sudah ke yang di daerah saya di Osaka, dan sudah ke Apple Store yang di Kyoto juga pasti sold out. Dan untuk pemesanan tiketnya, tiket masuknya itu kita harus menunggu selama 2 hari baru kita bisa masuk ke Apple Store itu. Oke, selanjutnya kita mau unboxing adapter yang saya sudah beli. Karena di dalam boxnya kita tidak mendapatkan adapter, jadi saya membeli secara terpisah. Untuk adapternya ini adapter Type-C, hampir mirip sama adapter di iPad Pro. Oke, langsung saja kita buka.
Di sini ada jenis adapternya colokan Jepang karena saya tinggal di Jepang. Dan ini kalau menurut saya sama adapter iPad Pro yang terbaru. Dan di sini ada seperti biasa kertas petunjuk. Tapi ini lebih banyak kertas petunjuknya dibanding kertas petunjuk yang ada di dalam box iPhone 12. Dan bahasanya juga ada dalam bermacam-macam bahasa. Bisa dilihat. Bukan hanya bahasa Jepang tapi bahasa negara-negara lain juga. Sudah kosong, kita masukin dulu. Oh ya, mari kita bandingkan dengan adapter iPad Pro. Saya ambil dulu. Oke, ini adalah adapter iPad Pro. Dari bentuknya emang sama. Cuma yang membedakan itu di colokan bagian kabelnya. Kalau untuk iPad Pro menggunakan Type-C di ujung kabelnya. Kalau untuk ini seperti ini. Tapi kalau untuk di iPhone 12 ini colokannya hanya sebelahnya menggunakan Type-C. Oh ya, saya membeli dengan harga 14 mang atau 19 juta itu sudah termasuk pajak. Pajaknya lumayan gede, hampir 2 jutaan. Oke, sekian video unboxing dari saya. Semoga bermanfaat. Jika Anda berminat, silahkan pikir-pikir dulu. Semoga video ini menjadi referensi buat kalian untuk menentukan beli atau tidaknya. Tapi menurut saya beli barang itu sesuai kebutuhan. Alasan saya membeli iPhone karena yang iPhone yang sebelum saya sudah punya iPhone tapi sudah nggak nyaman, sudah mulai lemot dan sudah nggak enak untuk dipakai, makanya saya berniat untuk membeli iPhone baru. Selain itu karena saya suka sekali dengan bentuk yang seperti iPhone 5G, maka saya membeli iPhone ini. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.